Bagi teman-teman yang menanyakan apakah benar pengangkatan P3K 2024 ditunda dan juga CPNS ditunda, baru saja rilis ya surat edaran dari BKN terbaru kepada seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun juga daerah. Bahwasanya di sini sudah ditentukan untuk tanggal PMT mulai bekerja dan juga SPMT baik itu untuk CPNS, kemudian P3K tahap 1 dan juga P3K tahap 2. Nah, tentunya di sini nanti seluruh TMT ini, pengangkatan harus disamakan ya, apakah nanti untuk SK yang sudah dibagikan ini nanti akan ditarik kembali. Nah, kira-kira seperti apa informasinya? Yuk kita cari tahu bersama. Oke Kakak semuanya, sebelumnya di sini kan telah rilis ya, yaitu surat edaran dari Menpan RB kepada BKN tanggal 7 Maret 2025. Ya, mana pada pokok di surat edaran ini itu adalah terkait tentang penetapan TMT. Untuk CPNS itu di angka serentak berhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025, kemudian untuk P3K itu di angka serentak berhitung mulai dari tanggal 1 Maret 2026 ya. Nah, kemudian dalam surat edaran ini di sini terdapat tindak lanjut ya, yaitu yang mana di sini di bagian nomor 5. BKN agar segera menyampaikan kepada instansi pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah serta CASN perihal penyesuaian jadwal pengangkatan ya, sebagaimana dimaksud pada angka 1 ini, yaitu terkait tentang TMT 1 Oktober dan juga 1 Maret 2026. Nah, sekarang ini sudah rilis ya, sudah terbit untuk surat edaran dari BKN sebagai tindak lanjut dari surat Menpan RB ini. Dan untuk suratnya teman-teman bisa unduh nih, yaitu diunduh di bagian dia di sbkn.go.id public doc dan seterusnya ini. Nah, kira-kira seperti apa untuk isinya? Dan berikutnya adalah untuk surat edaran terbaru dari BKN ya, yaitu terbit di Jakarta tanggal 8 Maret 2025. Yaitu nomornya ini ya. Kemudian perihalnya penyesuaian jadwal seleksi calon ASN untuk kebutuhan tahun 2024. Ya, benar surat ini itu telah ditujukan kepada pejabat beda kepegawaian kementerian dan juga lembaga, kemudian pejabat beda kepegawaian yaitu di provinsi, kemudian kabupaten dan juga kota ya di tempat. Nah, selanjutnya untuk isi dari suratnya, jadi seperti yang disebutkan di sini ya, yaitu sesuai dengan kesimpulan rapat dengar pendapat ya antara Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Pan RB dan juga Kepala BKN ya, tertanggal 5 Maret 2025 yang dulu untuk video live stream yang sudah teman-teman simak ya. Serta surat Menteri Pan RB nomor sekian ya, tanggal 7 Maret 2025 perihal tindak lanjut penyesuaian jadwal pengangkatan CASN 2024 ya. Dengan disampaikan itu yang pertama. Untuk proses pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja hasil seleksi tahun anggaran 2024 yang belum ditetapkan nomor induknya itu tetap dilanjutkan sampai dengan diterbitkan keputusan pengangkatan. Jadi untuk yang pertama ini adalah untuk proses penetapan NIP ini tetap berlanjut teman-teman ya. Yang kedua, dalam proses penetapan NIP yang sedang berlangsung itu ternyata banyak instansi yang mengajukan permohonan penundaan atau pengunduran ya, terhitung mulai tanggal atau TMT untuk pengangkatan CPNS dan atau P3K. Dan selanjutnya sehubungan dengan angka 1 ini dan angka 2 yaitu sehubungan dengan proses penerbitan NIP dan juga banyaknya instansi yang meminta untuk ditunda, maka dilakukan penyesuaian terhadap tindak lanjut ya hasil seleksi CPNS dan juga P3K yaitu sebagai berikut. Dan untuk yang pertama yaitu penyesuaian tindak lanjut hasil seleksi CPNS. Jadi yang pertama yang poin A itu adalah tindak lanjut hasil seleksi CPNS untuk yang B nanti untuk yang P3K. Nah, penyesuaian tindak lanjut hasil seleksi CPNS itu adalah yang pertama. Peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus itu diangkat menjadi CPNS TMT-nya 1 Oktober 2025. Dan untuk surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT itu diterbitkan 1 Oktober 2025 ya. Kemudian usul penetapan nomor induk CPNS itu paling lambat 30 Juni 2025. Kemudian penyerahan keputusan pengangkatan CPNS itu paling lambat 1 September teman-teman. Nah, jadi pada intinya untuk CPNS itulah nanti TMT-nya tetap 1 Oktober 2025. Untuk penyerahan SK itu nanti bisa sampai 1 September 2025 ya. Kemudian untuk yang P3K, penyesuaian tidak lanjut hasil seleksi P3K. Yang pertama, peserta seleksi P3K yang mengisi alokasi kebutuhan atau formasi diangkat menjadi P3K
dan melaksanakan perjanjian kerja TMT-nya 1 Maret 2026. Yang kedua, usul penetapan nomor induk PTKK itu nanti paling lambat tanggal 30 November 2025 ya. Dan untuk penandatanganan perjanjian kerja keputusan pengangkatan PTKK ini paling lambat 1 Februari 2026. Nah, jadi pada intinya untuk penyerahan SK PTKK itu adalah nanti TMT-nya tetap 1 Maret 2026 ya. Nah, untuk penandatanganannya perjanjian kerja ini nanti paling lambat tuh 1 Februari itu harus sudah kelar ya. Kemudian yang keempat, untuk pertimbangan teknis penetapan nomor induk CPNS yang sudah diterbitkan itu nanti dilakukan penyesuaian ya. TMT-nya itu adalah 1 Oktober 2025. Kemudian untuk pertimbangan teknis penetapan nomor induk PTKK yang sudah diterbitkan BKN dilakukan penyesuaian masa kerja, yaitu masa perjanjian kerjanya menjadi TMT-nya itu 1 Maret 2026. Nah, lantas bagi instansi bagaimana? Nah, di sini kalau misalkan kita lihat di poin nomor 6 ya, yaitu bagi instansi yang sudah menetapkan keputusan pengangkatan CPNS selain TMT 1 Oktober 2025 dan PTKK selain 1 Maret 2026 agar melakukan penyesuaian berdasarkan pertimbangan teknis BKN sebagaimana dimaksud di angka 4 maupun juga 5. Nah, artinya bagi daerah atau instansi yang terlanjur sudah menetapkan TMT-nya itu sebelum atau mungkin TMT di bulan ini atau mungkin TMT Juni 2025 itu harus disesuaikan dengan TMT-nya ini ya 1 Maret 2026. Yang ketujuh, dalam hal terdapat pelamar PTKK yang pada tanggal 1 Maret 2026 itu telah melampaui syarat batas usia pengangkatan dan belum melewati batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki, ini tetap diangkat sebagai PTKK ya, dengan masa perjanjian kerja 1 tahun. Kemudian surat deputi bidang penyelenggaraan layanan manajemen ASN nomor sekian tanggal 14 Januari 2025 perihal usul penetapan NIP ASN itu tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan surat ini, teman-teman. Nah, kemudian untuk lanjutannya ya, untuk lanjutannya di sini adalah di poin nomor 9, yaitu pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan daerah ini tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN ya, yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN sebagaimana diatur dalam surat Menpan RB sebelumnya ini ya, yaitu tanggal 12 Desember 2024. Dan untuk pejabat pembina kepegawaian itu agar memastikan proses pengangkatan calon PNS maupun juga PTKK itu dilaksanakan tepat waktu ya, sesuai dengan ketentuan pada surat ini. Nah, di sini adalah untuk surat edaran terbarunya, jadi pada intinya bisa kita garis bawahi yaitu untuk penetapan TMT ya, untuk CPNS itu di sini nanti 1 Oktober 2025, kemudian penyerahan SK itu maksimal atau paling lambat itu 1 September ya 2025. Kemudian untuk penyesuaian tidak lanjut bagi PTKK yaitu untuk peserta seleksi yang nanti lulus ya. Tentunya kalau misalkan yang lulus itu adalah yang tahap 1 maupun juga tahap 2 itu biasanya sama ya seperti ya. Jadi TMT-nya itu 1 Maret 2026. Kemudian untuk penandatanganan perjanjian kerja, keputusan pengangkatan PPK itu paling lambat tuh tanggal 1 Februari 2026. Dan tentunya ini merupakan sebuah informasi yang sangat penting ya bagi teman-teman yang telah lulus seleksi PTKK baik itu tahap 1 maupun juga tahap 2. Nah, kemudian untuk CPNS pun juga demikian ya. Tentunya di sini merupakan jawaban apakah benar untuk pengangkatan itu ditunda atau tidak. Namun di sini untuk bahasanya itu adalah disesuaikan tentunya. Jadi sepertinya di sini nggak ada kata-kata ditunda, namun hanya disesuaikan saja. Nah, kira-kira bagaimana pendapat teman-teman di sini? Silakan berdiskusi di kolom komentar ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat teman-teman ya. Salam sukses untuk kita semuanya.